Demi gabung MU, Zirkzee siap tolak Arsenal. Manchester League siap potong gaji demi gabung MU. Joshua Zirkzee siap menolak kepindahan ke Arsenal karena dia ingin bergabung dengan Manchester United. Desas-desus sedang berkembang pesat karena MU sudah dikaitkan dengan sejumlah nama. Jarrod Braithwaite dari Everton dan Manchester League dari Bayern Munchen dikabarkan siap jadi target pertahanan. Menurut Calc Offside, MU kini memimpin perebutan penyerang Bologna, Zirkzee. Laporan tersebut mengklaim Setan Merah telah menyetujui persyaratan pribadi dengan sang pemain dan pembicaraan sedang berlangsung antara kedua klub mengenai bagaimana klausul pelepasan Zirkzee sebesar 34 juta pound sterling akan dibayarkan. MU menghadapi persaingan dari rival Liga Inggris Arsenal serta raksasa Serie A AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu. Namun media itu mengindikasikan Milan akan membatalkan penawaran tersebut dan mereka menjajaki opsi lain karena mereka sadar MU memimpin persaingan. Laporan tersebut bahkan mengatakan bahwa Zirkzee akan menolak pendekatan apapun dari Arsenal jika mereka ikut bersaing dan prioritasnya adalah bergabung dengan Setan Merah di Old Trafford. Sementara itu dilansir Sport One, Manchester United bakal semakin mulus untuk mendapatkan jasa De Ligt karena sang bek bersedia turun gaji untuk bergabung dengan Setan Merah. Di Bayern Munchen, bek timnas Belanda itu mendapatkan gaji yang besar. Ia digaji sekitar 15 juta euro per tahun bersama Die Rotten. MU dilaporkan tidak bisa membayar gaji semahal itu. Manchester United dilaporkan sudah mengutarakan kondisi ekonomi mereka ke agen De Ligt. Mereka mengutarakan bahwa mereka tidak sanggup menggaji sang bek seperti di Bayern Munchen. De Ligt dikabarkan menerima kondisi tersebut. Ia siap gajinya diturunkan saat pindah ke Manchester United. Nantinya De Ligt akan menerima gaji 12 juta euro per musim. Kontrak baru Ten Hag, fokus perkembangan pemain muda. Era baru tampaknya akan segera dimulai di Manchester United dan dengannya kegembiraan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Sir Jim dan Ineos Group secara bertahan telah menerapkan perubahan di Old Trafford, dengan beberapa perubahan yang paling menonjol terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan Ashworth telah dikonfirmasi sebagai direktur olahraga baru United awal minggu ini setelah keluar dari Newcastle. United juga telah mengonfirmasi bahwa Erik ten Hag telah menandatangani kontrak baru dengan klub. Manajer The Reds itu telah berkomitmen untuk masa depannya di Old Trafford hingga 2026 dan persiapan untuk musim depan sudah dimulai. Bek tengah merupakan area yang diketahui dalam skuad yang ingin diperkuat oleh The Reds musim panas ini. Selain itu, fokus akademi Manchester United akan tetap pada pengembangan pemain agar bisa masuk ke skuad tim utama daripada menggunakan sistem pemain muda untuk menyeimbangkan keuangan dan menghindari pelanggaran aturan keuangan Liga Primer. United merayakan lulusan akademi ke-250 mereka yang bermain untuk tim utama pada bulan April. Meskipun format Liga Eropa akan berubah pada musim berikutnya, tetap ada kesempatan untuk memberikan debut senior bagi para pemain muda akademi di Eropa beserta peluang untuk tampil di kompetisi piala domestik. Harry Amas, Louis Jackson, dan Habib dimasukkan dalam sejumlah skuad musim lalu karena cedera dan sementara Erik ten Hag secara pribadi mengakui mereka belum siap tampil pada tahap krusial kampanye. Tidak akan mengejutkan melihatnya mengambil langkah berikutnya. Amas adalah prospek luar biasa di bek kiri dan Luke Shaw baru-baru ini memilihnya sebagai pemain muda untuk diikuti pada musim berikutnya. Rebutan line up inti untuk awal pramusim. Ten Hag penuhi janji pertama usai teken kontrak. Manchester United kembali menjalani latihan pramusim pada hari Senin dan beberapa minggu pertama dapat memainkan peran kunci dalam menentukan siapa yang akan mengisi kekosongan di lini serang.
Mereka mungkin akan berjuang untuk mendapatkan satu tempat di 3 lini depan. Dengan Alessandro Garnacho dan Rasmus Højlund dijamin sebagai starter. Selama ini peran itu tampaknya adalah Anthony, tetapi menjelang akhir musim lalu, ada kesan bahwa Erik ten Hag mulai menyerah pada pemain sayap seharga 85 juta pound sterling itu. Penampilannya tidak pernah mendekati harga yang ditetapkan. Rashford mengalami musim yang sama mengecewakannya musim lalu. Ketika Garnacho pindah ke kanan seperti di final Piala, Rashford tetap berada di kiri. Amatlah yang mungkin mengakhiri musim dengan performa terbaik, meskipun ia adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan di final Piala. Ia diabaikan oleh Ten Hag hampir sepanjang musim, tetapi tampil mengejutkan saat melawan Arsenal. Ia tampil cemerlang dan meneruskan penampilannya dengan mencetak gol melawan Newcastle. Itu mungkin sudah cukup bagi pemain berusia 21 tahun itu untuk menunjukkan kemampuannya di musim berikutnya. Mungkin itu menjadikan Amat sebagai pilihan wildcard, melawan Rosenborg di Trondheim dan kemudian di Murrayfield melawan Rangers. Ia kemungkinan akan mendapat kesempatan untuk bersinar. Di tempat lain, Ten Hag telah menandatangani kontrak baru dengan Manchester United hingga 2026. Ini adalah bukti kepercayaan dari Dewan Direksi United termasuk Sir Jim dan Direktur Teknik baru dan Ashworth kepada Ten Hag saat mereka merencanakan awal yang baru di Old Trafford. Laporan muncul bahwa Ten Hag memiliki peran penting dalam perekrutan, yang menurut beberapa pihak mengalihkan fokusnya dari kepelatihan, tetapi ia tidak perlu mengalihkan perhatiannya lagi. Ten Hag berjanji bahwa ia memiliki rencana dan yakin dapat mewujudkannya selama ia bertugas di Manchester. Ia berkata saat itu, "Keyakinan saya adalah saya memiliki firasat baik dengan orang-orang di sekitar saya. Saya memiliki firasat baik dari pertemuan-pertemuan tersebut. Kami memiliki rencana dan sekarang saatnya melaksanakan rencana tersebut untuk menjalankannya," ujarnya. Tidak diragukan lagi Ten Hag dapat meraih kesuksesan jika ia didukung dan dengan Sir James serta Ashworth yang sekarang bergabung masa-masa sukses dapat kembali ke Old Trafford. Usai Copa America, MU kejar Ronald Araujo. UEFA cari gara-gara ke MU soal Todibo. Klub Premier League Manchester United nampaknya masih kesemsem berat dengan sosok Ronald Araujo. Sport melaporkan bahwa MU masih berminat untuk merekrut Araujo. Mereka mengajak sang bek untuk pindah ke Inggris. Pasalnya mereka saat ini lagi membutuhkan tenaga di lini pertahanan mereka pasca ditinggal Rafael Varane. Menurut laporan tersebut, MU mulai bermanuver untuk merekrut Araujo karena mereka tahu sang bek bakal dijual oleh Barcelona di musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, Barcelona lagi butuh dana segar di musim panas ini. MU akan mencoba merayu Barcelona agar mau melepaskan Araujo ke tim mereka setelah Copa America 2024 berakhir nanti. Menurut kabar yang beredar, Barcelona akan membandrol Araujo di angka 80 juta euro. Sementara itu, Manchester United tampaknya menghadapi tantangan serius setelah UEFA memblokir salah satu kesepakatan transfer utama mereka musim panas ini. Bek tengah baru menjadi prioritas utama MU musim panas ini, yang mengarah pada minat mereka terhadap Jean-Claire Todibo, bek internasional Prancis yang bermain untuk Nice. Namun klub menghadapi hambatan dalam mengejar pemain berusia 24 tahun itu karena kepemilikan Sir Jim atas Nice melalui perusahaan Ineos. Tak lama setelah itu muncul laporan bahwa UEFA telah memblokir transfer untuk bek tengah tersebut. Sir Jim mengungkapkan bahwa dia dicegah untuk menandatangani seorang pemain yang tidak disebutkan namanya.